Hai teman-teman MLs, ketemu lagi sama aku di sini. Kali ini aku mau ngajak kalian ngobrol bareng aku. Nggak ngobrol sih, lebih ke aku yang cerita ya. Tentang proses pembuatan single aku yang kedua yang judulnya Tiba-Tiba. Dan udah pasti follow aku di Spotify dan udah dengerin semua lagu aku di semua digital platform musik yang teman-teman punya semuanya. Nah, single kedua aku tuh kan temanya romance ya kan. Beda banget tuh sama single pertama aku yang segmented, yang rohani. Nah, awalnya aku kenapa mau nulis single kedua yang temanya romance ini tuh pertama kalinya tuh karena aku ngelihat sekitar aku sih, lebih kepada sekeliling aku gitu, teman-teman aku, terus teman-teman muda aku yang ada di lingkungan sekeliling aku lah pokoknya. Nah itu mereka tuh, aku ngeliatnya lucu sih, aku lebih ke observe mereka, terus mereka juga suka curhat sama aku kan, suka curhat, terus mereka tuh suka cerita kayak gini, Kak, ini lucu ya, kayak gitu. Jadi ada satu cewek terus suka sama satu cowok, yang aku nggak kepikiran banget kalau dia ternyata suka sama tuh cowok, karena aku pikir dia sukanya sama yang lain gitu. Dan ternyata si cowoknya juga suka sama tuh cewek tapi nggak kelihatan. Nah dari situ aku ngelihat, wah ternyata emang cinta itu datangnya bisa ke siapa aja ya, bisa ke semua usia, bisa ke siapa aja gitu, yang awalnya kita nggak tahu, yang kita nggak rasa nggak mungkin gitu nih orang suka sama tuh orang. Nah, jadi aku mencoba untuk melihat semuanya itu sekeliling aku, terus aku coba buat liriknya dulu. Kalau bikin lagu teman-teman dari liriknya dulu, dari lirik terus aku coba semuanya utarain apa yang aku lihat, apa yang aku rasa juga gitu kan. Terus aku buat dari verse 1, verse 2, terus masuk refren, terus aku masuk ke bridge-nya dan ending gitu ya. Nah itu aku buat, terus aku coba cari-cari, abis setelah aku buat liriknya, step berikutnya adalah aku biasanya nyari kira-kira aku mau apa ya ini genre musiknya ya. Karena dia temanya romance, jadi aku pengen yang lebih ringan lah gitu. Dan juga aku pengen lagu kedua aku, single kedua aku ini agak berbeda gitu. Memang berbeda sih pasti daripada single yang pertama dari temanya juga kan ya. Nah lebih ringan maksudnya, lebih bisa diterima di semua semua masyarakat lah, semua kalangan lah ya. Nah terus setelah aku coba cari, aku pengen apa ya, pokoknya yang ringan, yang asik gitu. Terus abis itu aku bikin proses selanjutnya masuk ke produksi. Tapi sebelum masuk produksi itu biasanya kita suruh bikin guide dulu. Bikin guide-nya kurang lebih waktu itu aku pakai piano, nggak ada yang keyboard sama abis itu aku nyanyi. Nah itu aku tuh selesai nulis tuh udah selesai bulan Februari sih teman-teman. Tahun lalu. Ya nggak sih tahun lalu? Iya tahun lalu. Tahun lalu gitu, Februari. Masuk udah selesai, terus habis itu masuk produksi kurang lebih Juni ya, bikin guide. Habis bikin guide terus masuk ke aransemen musiknya, ke music directornya. Itu aku dibantu sama Bang Rio Adiwardana, teman-teman pasti tahu semua ya. Dia coba untuk kulik musiknya dan segala macamnya selesai. Habis itu masuk recording itu aku jujur sih deg-degan ya, walaupun udah pengalaman kedua sama si vokal director ini gitu. Untungnya vokal directornya baik teman-teman, sama Bang Anggi, terus itu ya masih bulan Juni sih kurang lebih. Nah uniknya dari lirik yang aku buat itu ternyata ketika masuk di musiknya itu ada yang kurang. Jadi otomatis ini juga pengalaman baru sih buat aku. Jadi otomatis ketika recording itu ada momen dimana aku harus nambahin liriknya yang kira-kira pas dengan musiknya dan juga nadanya itu. Nah di situ part yang mana nanti aku kasih tahu ya. Itu aku kaget banget sih. Ini nggak bisa Kak, dia bilang gitu kan. Ini harus ditambahin nih, nggak bisa kalau nggak nanti gantung gitu kata Bang Anggi tuh gitu. Oke, terus apa ya kira-kira ya? Nah di situ aku harus berpikir cepat kan ya, berpikir cepat gimana caranya nambahin si lirik ini yang masih bisa masuk dengan lirik aku yang aku mau maksudnya di dalamnya itu. Terus kemudian
masuk juga dengan si notasi dan musiknya yang sudah diaransemen. Akhirnya udahlah di situ aku coret-coret. Nah, liriknya itu yang ditambahin yang itu loh. Karena cinta tak pernah salah, tak pernah tahu siapa yang dituju, walau kadang berbisik manja, hadirnya di dalam hati ini. Ini yang kedua. Karena cinta tak pernah salah, ini dia. Mungkin datangnya tiba-tiba. Jadi lirik aslinya tuh nggak ada kata mungkin ya, langsung datangnya tiba-tiba gitu. Nah terus disuruh tambah katanya, kata Bang Anggi tuh waktu itu, ini kurang Kak, nggak bisa kalau misalnya datangnya. Oke, apa ya kata-kata ya? Aku di situ benar-benar mikir keras. Oh oke, mungkin aja gitu. Akhirnya pas mungkin ditambahin kata mungkin itu, terus akhirnya masuk dan akhirnya jadilah seperti lirik yang sekarang teman-teman udah dengar semua lagunya. Setelah recording, nah itu masuk ke proses mastering gitu kan. Nah aku juga jujur ya, aku untuk proses-proses yang kayak gitu ke dalamnya itu aku kurang begitu ngerti gitu. Jadi teman-teman bisa langsung nanya aja ke label aku di Cat and Claw, atau bisa langsung ke agregator musik di mana tempat musik aku itu ada, itu di Next Art ya kan. Nah di situ teman-teman bisa lihat, bisa tanya langsung prosesnya kayak apa. Nah habis mastering itu bulan Juni ya kalau nggak salah ya. Agustus tanggal 15 single aku launching dan semua teman-teman bisa dengarkan di digital platform musik teman-teman yang ada. Setelah itu Septembernya aku promo radio di Bandung. Nah terus udah deh sampai sekarang lagu aku masih ada di semua digital platform musik yang ada. Dan itu cerita aku tentang single kedua aku yang judulnya Tiba-Tiba. Dengerin terus ya, dan jangan lupa masukin single aku ini di playlist lagu kalian dan dengerin tiap hari untuk supaya mood booster kalian bisa terbangun setiap hari. Jangan lupa juga follow aku di semua sosial media ada di bawah ini, dan juga di subscribe YouTube aku ini ya, channel YouTube aku. Oke, sampai ketemu lagi sama aku di cerita-cerita berikutnya. Bye-bye.